merdeka amatan kepada perempuan budak. Terus Dikoirihi bagi selain si hur. berbairihi ya bagi. Selain hur yang merdeka. Terus Bila disertai ini kecuali boleh dengan dua syarat. kenapa dibaca yunkihu? Karena dia fi'il mudhari'. Fi'il Mudhari'. mudhari'. Ini muta'addi apa lazim? Muta'addi. Muta'addi. Benar apa salah? Betul. Yang lain. Benar apa salah? Salah ke? Hah? Wala yang itu. Wala yan. Nakaha yang gitu perlu diperhatikan. Ada fiil yang dari sononya sudah lazim, dari sononya sudah muta'addi. Fiil itu ada lazim, ada muta'addi. Lazim la yahtaj ilal maf'ul, tidak butuh kepada maf'ul. Muta'addi yahtaj ilal maf'ul. Ini yang saya mau jelaskan dulu. Ini belum jelasin ya? Udah jelasin belum ini? Ingat-ingat fi'il ada lazim, ada muta'addi. Lazim itu nggak butuh kepada maf'ul. Contoh, ja'a Zaidun. Maka dengan susunan seperti ini sudah dianggap sempurna, tidak harus mendatangkan maf'ul. Tidak ada yang bicara kecuali mau dikeluarkan. Tidak ada suara bicara selain saya atau sebelum saya suruh kecuali mau dikeluarkan. Sepakat? Nah, mungkin Anda tidak merasa orang lain terganggu, tapi ada yang merasa terganggu namun tidak berani bicara dengan Anda. Jangan jadi amil nawasih dalam belajar. Jangan jadi amil perusak dalam belajar. Semua kita di sini ditolak ilmu. Anda jangan mentang-mentang udah bisa, kemudian Anda bicara dengan yang lain, kemudian Anda tak mau mendengar penjelasan. Nah, itu yuzilul barakah, menghilangkan ilmu itu. Ingat, barokah itu di atas kepintaran. Ingat, barokah itu di atas kepintaran. Orang sepintar apapun kalau nggak barokah, nggak dipakai di masyarakat. Iya sudah. Sepintar apapun kita, berapa banyak buktinya lulusan S1, S2, S3, S1, S2, nggak dipakai kenapa? Nggak ada barokah. Kagak lulusan S1, cuman mondok alia doang. Masya Allah, ilmunya juga nggak alim, jadi barokah. Majelisnya banyak. Orang pakai di mana-mana. Jangan kesombongan diri Anda, lalu kemudian Anda merasa sudah tahu sehingga Anda sadar di dalam kelas. Akhirnya keberkahan yang harusnya ilmu Anda sudah pakai atau sudah ketahui jadi ini kalau disusunkan ya za'a Zaidun, maka tidak butuh lagi kepada maf'ul. Telah datang Zaid, cukup selesai. Ada fi'il yang dari sononya itu adalah muta'addi atau fi'il yang butuh kepada maf'ul. Daraba Zaidun, telah memukul Zaid. Mukul siapa? Maka harus dikasih dengan maf'ul amr. Nah, kemudian fi'il lazim bisa nggak dijadikan statusnya sebagai muta'addi? Bisa. Wa'addi laziman biharfi jarri. Di antaranya cara memuta'addikan sebuah yang lazim menjadi muta'addi itu adalah dengan huruf jar atau menambahkan alif. Misalnya, ya, karuma Zaidun. Zaid itu mulia. Ketika ente mau jadikan muta'addi, akrama Zaidun Amron misalnya. Zaid itu mulia karena dengan Zaid itu memuliakan Amr yang menambahkan. Atau karuma Zaidun bi Amrin. Zaid mulia gara-gara Amrin misalnya, berapa banyak lah, terus segala macam. Nah, itu namanya menjadikan fi'il
lazim menjadi berstatus mutaaddi. Paham? Nah, nakah itu golongan yang sudah masuk mutaaddi. Sebab nggak ada orang nikah sendirian. Betul? Nggak ada orang nikah sendirian. Kalau onani sendirian ya. Saya ngomong apa adanya, betul? Mana jomblo? Jomblo mana jomblo? Tetapi onani itu boleh menurut mazhab Hanafiyah atau Hanabilah. Inda darurah. Kasih tahu aja bocoran. Inda darurah. Ente janjian sama cewek, takut berzina, nafsu menggelora, kemudian dibendung nggak bisa, maka keluarkan dengan manual. Bisa, jangan tahu aja bisa. Nah itu kok dibicarakan Ustaz seperti itu? Lihat daripada lu zina, ini daripada jatuh ke yang lebih haram atau yang lebih perkaranya dahsyat dalam syariat. Nah ini fi asrinal an atau fi zamaninal an, di zaman sekarang lebih baik disampaikan perkara seperti ini, mengingat sudah banyaknya maraknya kemaksiatan di mana-mana. Maka itulah alternatif. Tapi indah Syafi'i atau indal ghairi. Nah, wala yankihu, dan tidak boleh menikah al-hurru, tidak boleh menikahi al-hurru. Ya, jadi apa al-hurru? Baik. Nah, amatan apa? Maf'ul, tidak boleh menikahkan. Nah, ini budak. Orang yang merdeka, ya, sekali lagi saya sampaikan, dulu ada jual beli manusia. Sekarang balik lagi ada trafficking namanya. Kalau dulu itu sudah ada dulu. Makanya kalau orang itu membahas Al-Quran, dia bilang, kenapa sih Al-Quran harus bercerita budak? Kok manusia dijual belikan? Al-Quran bukan membenarkan perbudakan, tapi itu sejarah yang sudah ada sebelum Al-Quran turun. Al-Quran ingin bahas untuk dihapus satu persatu dengan pelanggaran manusia yang lakukan, maka diganti atau dibayar dengan cara memerdekakan budak. Itu ya yang harus dipahami. Yang kedua, bukti nyata Al-Quran masih terjadi ternyata permasalahan perbudakan sampai detik ini. Ada terjadi jual beli manusia. Ada nggak jual beli manusia? Ada. Itu yang di Alexis. Nah itu namanya amat. Nah ini harus diketahui. Ini cara bacanya nih. Jadi udah bagus. Amatan. Nah ini karena babnya nikah. Ini karena biar bisa harokatin. Kok kalau nggak dibaca umatan? Ini karena nih satu, kalau dibaca umatan lain arti, ya kan? Nah, amah ini adalah kata kunci dalam bahasa Arab yang bergandengan dengan hur. Orang merdeka, orang yang jadi budak. Dalam Al-Quran, wala tunfihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Ada Al-Quran itu tentang pernikahan beda. Li ghairihi. Kenapa dibaca ri? Ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Lam. Tapi ingat, tidak selamanya lam itu berfungsi sebagai huruf jar. Nanti lam itu bisa berfungsi sebagai amil nasab, lam kai. Ya. Terus kalau kalimatnya seperti ini, maka ini harus dibaca kasroh karena ini posisinya sebagai huruf jar. Ini harfu jarrin, kemudian ini majrur. I-nya majrur. Kembali ke cara menerjemahkannya, tidak boleh orang merdeka menikahkan budak kepada selain merdeka. Dulu status manusia sosialnya, mereka yang ekonominya di bawah nyungsep,
bukan lagi di bawah rata-rata, di bawah nyungsep, artinya dia nggak punya duit, hidup susah, itu ya jadi budak, diperjualbelikan di pasar ukaz namanya kalau dulu itu. Nah, termasuk Bilal bin Abi Rabah, muazzinun Nabi SAW, dulu itu budak, hanya saja diselamatkan oleh Abu Bakar untuk dimerdekakan sehingga dia tidak lagi menjadi seorang budak. Nah, orang yang beda status secara sosial, nah makanya di dalam kita baca fikih sedikit, di dalam bab nikah itu ada istilah kafaah sepupu. Ini masih dipakai oleh kiai Jawa. Kiai Jawa, Timur, Jawa Tengah nggak mau nikahin anaknya kecuali sama anak kiai, karena itu kafaah dianggapnya. Dalam mazhab Maliki syarat kafaah itu. Walaupun saya juga punya kiai namanya Kiai Jamal bin Ahmad Umayyarham, sudah meninggal dunia tambah keras, itu nggak mensyaratkan anaknya nikah sama kiai, tapi mensyaratkan anaknya nikah hafizul Quran atau hafizul Quran. Nah ini ada, tapi mayoritas masih mau menjaga nasab dengan cara kiai anaknya harus dinikahkan dengan kiai, atau pengusaha anaknya dinikahkan dengan pengusaha. Itu namanya kafaah. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak harus. Nah ini berdasarkan juga seperti itu, bahwasanya dulu kan budak itu nggak boleh nikah sama yang merdeka. Yang merdeka harus menikah dengan yang merdeka. Boleh illa bisyarataini, kecuali dengan dua syarat. Illa apa kemarin saya katakan? Istisna. Ada tul istisna. Nah, bisyarta ini jadi apa? Kalau ada istisna? Mustasna. Hah? Mustasna. Mustasna minhunya. Hah? Amatan. Nah, begitu. Jadi kalau ada adat istisna harus ada mustasna, harus ada mustasna minhu. Boleh aja orang budak, boleh aja anak kiai nikah sama santri, boleh aja orang kaya nikah sama orang miskin. Toh semuanya di mata Allah yang mulia, yang bertakwa, bukan soal jabatan, harta tahta ataupun kekayaan, pangkat dan lain sebagainya. Nah, boleh aja, dan itu dalam mazhab Syafi'i itu kafaat itu tidak harus. Dalam mazhab Syafi'i kan tidak menjadi syarat, tapi dalam mazhab Maliki menjadi syarat juga. Apa itu sangat dianjurkan supaya tidak terjadi. Memang plus minusnya ada begini. Kalau anak kiai nikah dengan anak kiai, maka dia nggak akan ada yang saling mengecil hati, atau nggak ada yang saling tinggi hati. Karena lu sama-sama bawa lu kiai, bawa kiai, kan begitu. Atau anak orang kaya dengan anak orang kaya, pengusaha dengan pengusaha. Iya, bawa lu pengusaha, gua pengusaha. Coba kalau anak pengusaha sama orang mohon maaf orang miskin, lu kan modal kolor doang, jem aja lu, ya kan? Akhirnya tuh laki dibawa ketek bini. Nah, itulah persoalan kafaah itu di situ. Banyak kan, berapa banyak mohon maaf orang biasa nikah sama orang berpangkat atau orang kaya atau orang punya jabatan, akhirnya padahal dia laki-laki jadi imam, ternyata faktanya jadi karena apa? Cuman modal kolor. Dianggapnya begitu, mau kodok. Kodok itu mau kodal. Nah, itulah kenapa. Jadi ada plus minus. Di sisi lain, ya minusnya ya orang nggak bisa terangkat derajatnya. Itu mah turu-turu yang jadi kiai turu-turu kiai aja, yang jadi pengusaha turu-turu pengusaha aja. Maka orang miskin nggak bisa berpeluang jadi orang kaya, atau orang yang nggak punya jabatan nggak berpeluang menjadi punya jabatan gitu. Itu ya khilaf ulama. Likuli roksin rokyun, setiap ulama tuh punya pendapatnya masing-masing. Illa bisyarata ini, kecuali dengan dua syarat. Nah, ini namanya bentuknya apa? Syarata ini musanna. Nah, ingat atau tasniah. Ini saya perlu jelasin juga. Musanna atau tasniah.
Kalimat itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Nah, kalau mufrad itu syartun. Nah, kalau satu syarat bisyartin wahidin biasa ditambahin. Tapi kalau musanna syartoni asalnya. Syartani. Karena ada ba, maka kedudukannya jadi nasab. Dari mahfud, mahfudatil asma atau dari majrur bi syarta ini, bacanya syarta ini. Nah, jamaknya asyrat atau syurut. Ada kitab asyratus sa'ah. Ada syurut yang menjamakan, ada asyrat. Tapi dua-duanya sama aja. Itu namanya jamak. Ini bentuknya. Nah, setiap yang berbentuk tasniah saat posisinya dalam keadaan nasab atau jar itu harus pakai ya. Kalau dalam keadaan rofa itu pakai alif. Syarto. Ya. Satu orang perempuan bintun. Dua orang perempuan binta. Kalau di gandengin huruf jar bintai, itu namanya kalimat musan. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Udah dipahami? Gantian. Nah, udah habis belum waktunya? Oh. Mau nanya. Majrurnya yang mana? Binta ini? Ya itu. Ya, jadi ketika musanna, sekali lagi saya sampaikan, ketika musanna atau tasniah itu dalam posisi majrur atau mansub, maka dikasih ya. Tapi kalau dalam posisi marfu atau rafa, maka dikasih alif. Tani, syartani, muslimani, mukminani, gitu. Ketika dalam keadaan nasab atau jar, mukminaini, ya. Nah, itu karena fatal. Kalau tidak tahu musanna, nggak tahu ilmu mufrad, tasniyah sama jamak, itu bisa baca bisyartin. Kan begitu. Karena bedanya cuma harakat. Nah, itu harus dibedakan antara musanna dengan gitu. Lah, kalau dia sudah belajar sharaf, maka dia nggak bakalan mungkin baca bisyartin. Sebab tidak ada dalam sharaf itu bentuk syartin. Yang ada syurut gitu, atau asyrat gitu. Boleh asyrat jamak taksirnya atau boleh syurut jamak taksirnya. Jelas kira-kira sampai di sini? Katanya manggut-manggut aja. Manggut paham, manggut puyang ini. Ya. Kiai, itu kalau untuk fi'il lazim dan mutaaddi ada ciri khususnya nggak? Bagaimana kita cara membedakan apa lewat arti? Lewat arti. Minimal dasar lewat arti. Dari arti itu kita bisa tahu ini itu butuh kepada objek atau tidak. Kalau tidak butuh kepada objek, maka dia berstatus lazim. Tapi kalau butuh kepada objek, itu dia berstatus muta'ad. Baik, paham? Sudah bisa dihapus? Bila B-nya itu dihilangkan komanya, layang kihulu amatan di bawah ini illa syarto ini masih Kan nggak ada bi. Nggak ada B-nya gimana terusan? Bacanya gitu. iya. Illa. Syarto ini apa syarto nih kayak? Nah, yang bisa jawab? Baru ngomong tuh, kalau sudah jawab ngomong.
illa syar kalau nggak ada baknya dibaca syartoni apa syarta ini tetap Sartani. tohnya jadi ganti Sartoni. Karena nggak ada banyak. apa syaitoni Sartoni. apa Sartoni. illa syartoni karena nggak ada Baknya. Ada jernya. jer itu adalah artinya nempel. Huruf jer itu huruf yang nempel. Nah, huruf yang nempel bahasa Arab, bahasa singkatnya itu bahasa lainnya ya, itu adalah huruf nempel. Maka orang bilang kalau kita masih jadi huruf jer belum bisa jadi fa'il dan maf'ul, itu tempel fa'il dan maf'ul biar kita bisa keikutan wangi fa'il dan maf'ul. Itu kalau kita masih jadi orang kecil tempel orang besar, kalau kita mau ikut jadi besar. Jadi jer. Gitu. Kalau kita orang jelek tempel orang cakep biar supaya kita kelihatan Tambah jelek. Kan jadinya kelihatan. Kelihatan jelek. Makin jelas. Kelihatan jeleknya. Nabi Yusuf itu kalau duduk di samping orang jelek, yang jelek jadi cakep. Benar sinarnya. Ya, masih samping sinarnya itu. Itu nggak ada kalau kita itu ada orang kita bilang ganteng atau cantik duduk di samping orang jelek, yang jelek tambah Jelek. Tambah kelihatan. bapuk. Kalau Nabi Muhammad diri sama orang tinggi jadi tinggi, diri sama orang pendek nggak kelihatan tinggi. Hebat tuh. Kayak Nabi Muhammad. Tapi ketampanan dia nggak ada apa-apanya Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad. Nggak ada apa-apanya Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad, ketampanan nggak ada apa-apa. Kalau Ibnu Katsir bilang Nabi Yusuf itu ketampanan sepertiga, Nabi Muhammad tuh ketampanan seluruhnya. Manusia ini sepertiga manusia dikumpulin di sedunia tuh yang tampan-tampan. Nabi Yusuf kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad seluruh manusia dikumpulin yang tampan tuh ke Nabi Muhammad kayak gitu. Selalu alat Nabi. Cuman memang Allah ceritakan Nabi Yusufnya yang tampan. Nabi Yusuf yang diceritain tampan. Nabi Muhammad itu keunggulannya ya diceritain akhlak. Nah, akhlak itu lebih dari semuanya. Jelas? Sekarang yang mencoba perempuan. Ladies. Yang matanya masih awas ya. Hah? Yang matanya masih awas. Siapa aja yang berani? Bapi. Lagu lama kaset kusut. Iya. Jangan matanya dulu. Aku lihat dulu yang lain deh ntar kalau yang rumah. Tidak ada sampaan. Penting banget ya bang. Jangan takut kan, belajar itu jangan takut salah. Belajar takut salah itu adalah kesalahan. Jarak. Ya Allah. Banat. Ayo dong yang paling Nabi ke Nabi. ujinya Ali. Lah kan kalau salah nggak saya setrap kan? Tapi malunya Malu. Anda malu di kelas dengan yang lain, tapi tetap dalam ketidaktahuan. Tetapi kalau Anda mencoba meskipun menahan malu, Anda akan menambah pengetahuan. Lebih baik malu itu bisa menambah pengetahuan daripada malu itu tidak menambah ilmu pengetahuan. Karena beda, mohon maaf, yang baca di sini beda sama yang duduk di belakang. deg-degan Karena kalau kita punya kesalahan di depan umum saat belajar, itu akan mengingatkan kita sepanjang masa. Ini saya alami. Nah, hal itu maka dulu saya nggak tahu tayamum itu syaratnya apa. Begitu saya sampai ke Libya, saya ditanya, saya antaranya ujian lagi itu adalah ditanya syarat tayamum. Saya jawab ya ketika nggak ada air sama ketika sakit
kemudian kita nggak boleh kesentuh air. Nah, di Jakarta dosen kurang 1. Apa? Ya kurang 1. Sampai sekarang itu 2008 ya. 2008 sampai sekarang sampai ini kurang 1. Apa saya satu lagi saya? Kalau ada air tapi kita butuh minum air itu. Kalau kita nggak minum mati, maka kita boleh tayamum. Nah, akhirnya saya sampai sekarang tuh terngiang dalam benak pikiran, dan itu di depan orang-orang. Salah saya itu. Nah, itu kesalahan dalam belajar akan menjadi kenangan yang indah dalam masa depan. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Takut sama istri. Yang belum punya istri itu nggak ditakutin. Ayo, banat, banat mafi wahid. Ya saja, ayo. Jarah yuk. Saya dukung Jarah. Semuanya disebutin. Kalau nggak ada yang berani, berarti saya yang sebut namanya. Benar. Gitu. Ya. Nur Latifah. Masih tafakur, katanya tafakur. Tafadhali. Masih tafakur. Tafadhali ya, Lancar tafadhali. banget itu bahasanya, Masya Allah. Nggak apa-apa. Ada kitabnya. Gina dekat kita. Gitu. Gina dekat ya. Tafadhal. Udah ada kitabnya. Udah ada kitabnya saja. Gina dekat kita. Udah, ini udah ada harokatnya, enak. Ada. Bismillah ya. Semangat ya. Ntar ditanya Hapus, kalau udah ini hapus, boleh hapus. Kalau udah boleh hapus. Apa nu maklum? yang kuat ya saja ya. Yang kuat saya belajar. Ketawa. Mana tadi, sampai di mana tadi? Illa bisar. Illa bisarto ini, setelah bisarto ini itu. Jangan ada yang nggak tahu. Tadi suruh maju nggak mau. Maju ya di sini ya. Iya, tahu namanya ini. Ntar di sini. Ya. Ayo. Iya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Illa bisyartaini adamu sadaqil haram. Adamu Sadaqil haram. Au faqadal haram. Au adamu ridaha wa khawful amal wa khawful amati wa khawful amati Aizina madatan aizina madatan faqadil harti wa tarokal musannifi dah. Udah. Saya mau potong sebaris sebenarnya tapi masih nyambung tapi udah. Dah. Yang banyak-banyak ya. Kita segitu aja. Watarokanya udah. Ya. Ini apa tadi? Illa bisyarta ini, Adamu. jangan ada yang bicara ya. Iya. Adamu. Kalau saya tahu ada yang bicara, saya suruh baca. Atau saya suruh berdiri Ayo coba. cepetan. Cakep. Adamu. Kenapa dibaca adamu? Kita nggak tahu. Adamu apa ya? Tadi ilajar ya, tidak ya?
Ila apa pakai tadi ila? Jer. Ila. Tadi apa ila? Ada Nah, ada tulisna. Ada tuh. Istisna. Ya. Baik. Terus? Terus yang mana nih? Adamu. Iya, kenapa ini dibaca adamu? Adamu. Tidak apa dong. no siapa. Terus otaknya Ustazah. Ada yang bisa jawab? Isim ya? Ada yang bisa jawab? Ayo. Boleh bicara silakan. Siapa? Kasih syafaat ya. Siapa hati? Siapa? Badal. Adami, boleh adami, boleh adamu. Adami, kenapa dibaca adami? Kalau adami jadi badal. Badal dari bisyartain. Badal dari Syartain. illa. Belajarnya tuh pintar-pintar. Mau megang pulpen nggak boleh? Illa bisyartain. Bukan buat Baca ke bisa sekali. illa bisyartaini. Nih ingat nih, bisyartaini ada huruf Jer. tidak boleh seorang merdeka menikah dengan budak kecuali kepada selain orang merdeka kecuali dengan dua syarat. Kecuali dengan dua syarat berarti membicarakan syarat. Karena membicarakan syarat ini posisi ini apa ini posisinya? Tadi ada huruf ba, kemudian jadi huruf jer ini jadi istilahnya majrur. Maka karena ini majrur, maka yang paling pantas setelahnya harus dibaca jer. Ingat-ingat, Baca koper. ingat-ingat. Kalau ada ila ya? Kayaknya. Bukan ada ilah nih bisyarta ininya nih. Saya Oh, maksudnya iya, bisyarta ininya. Ingat-ingat. Jadi apa tadi? Badal. Jadi badal. Lihat di jurumiyahnya badal itu apa? Isim pengganti dari dua syarat ini. Dua syarat itu apa sih? Ini penggantinya nih kalimat ini. Satu, adami sodakil hurrati. Nah, baca sodaki. Ya boleh aja kalau dibaca adamu sebenarnya asal bisa mentakdirkan. Kenapa boleh kok bisa adamu? Ini harus ada mubtada mahzuf. Syarat dua itu apa? Ahaduha. Lebih panjang lagi, bukan lebih ribet lagi. Ini lebih ribet lagi nanti nggak mau. Makanya saya simpel ngajarinnya adamu dulu. Kalau mau dibaca adamu, ahaduha. Salah satu syarat. Maksudnya kalau mi itu maksudnya artinya sama aja gitu. Sama artinya, cuma hanya saja harokat yang beda. Kalau adami ini jadi badal dari bisyartain karena di sini posisinya majrur kasroh. Majrur itu sama dengan kasroh, maka harus adami sebagai penggantinya. Syarat itu. Tapi kalau mau dibaca adam harus tahu yang ditakdirkan. Ada mubtada yang dibuat ahaduhuma atau ahaduhuma. Salah satu kedua syarat itu adalah adam. Ingat seperti babu toharati dibuang hadza babu tohar. Jelas. Nah, saya nggak panjang ke sini supaya lebih simpel. Tinggal ngelihat kalimat sebelumnya itu apa. Kalau dia kasrah, ini dikasih kasrah. Kasrah itu sama dengan kasrah itu sama dengan jer. Kasrah itu artinya pecah. Orang kalau udah jatuh ke bawah itu biasanya hatinya pecah. Itu filosofi nahunya. Nah, sodaki, kenapa dibaca sodaki? Kasrah itu kan tadi pecah. Sodaki, kenapa dibaca sodaki? Pas? Apa mau semua jawab? Sodaki apa ya? Hah?
Pas. Yang lain? Ayo lain. Cepat. Naat. Hah? Apa? Gimana? Yang keras ya? Yang keras? Karena depannya alif lam mana ini? Itu dari Yang itu al-hurat aja itu. Alif tiga di maksudnya. Alif lam mana nih? Oh ini. Haratinya. Mana ada ngikutin yang depan? Yang ikutin Yang ngikutin itu yang depan apa yang belakang? Belakang. Udah pilih. lonceng bos. Ada kaidah dalam usul fiqh begini, nih pahamin. Kaidah dasar usul fiqh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Asbah wan Nadhair meletakkan satu kaidah usul fiqh penting nih dalam kehidupan. At-tabi' la yuqaddimul matbu'. At-tabi' la yuqaddimul matbu'. At-tabi' pengikut. La yuqaddimul matbu'. Nggak boleh. Tidak boleh mendahulukan yang diikuti. Keluar masalah fikih. Ini kaidah usul fikih dasar. Keluar masalah fikih. Makmum nggak boleh duluin imam. Bisa batal sholat makmum karena dia mendahului imam. Istri nggak boleh dahului. Tergantung. Tergantung. Itu jawabannya orang perempuan mah. Selalu salah. Tergantung ya. Karena tergantung jadinya suaminya selalu di. Digantung. Sedih banget. Aduh, aku mau muslim. Sodaki itu jadi mudhaf ilaihi. Ada mi mudhaf, sodaki mudhaf ilaihi. Ini badalun wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ini mudhaf ilaihi. Begitu kalau ada susunan isim yang sama dan tidak bisa diartikan dengan naat. Kan dari kemarin saya sudah katakan isim yang sama bergandengan tangan dalam satu barisan. Kalau nggak dia naat man'u, kalau nggak dia mudhaf ilaih. Udah itu aja. Itu tuh kaidah dasar dicatat, jangan bengong aja lu pada aja. Melotot paham, melotot kagak paham ini. Nah, wah, sodaki al-hurrati, kenapa dia al-hurrati? Jadi orang baca kitab belum tentu bisa ngirob kitab. Bisa jadi baca karena denger aja tuh perasaan-perasaan aja kan gitu. Ini udah benar sodaki bacanya. Al-hurrati benar. Tadi adabu juga saya bisa benarkan, cuman terlalu panjang nanti. Iya, pada dasarnya. Al-hurrati jadi apa al-hurrati? Mudhaf. Hah? Mudhaf lagi. Mudhaf ilaihi wa huwa mudhaf, al-hurrati mudhaf ilaihi. Tidak ada mudhaf ilaihi itu yang ikut mudhaf. Yang ada mudhaf tidak ada mudhaf itu yang ikut mudhaf ilaihi. Yang ada mudhaf ilaihi ikut mudhaf. Jadi jangan karena ada alif lam di sini. Itu sama-sama. Ini mudhaf ilaihi. Ini mudhaf ilaihi. Gitu. Mudhaf memang sering bisa banyak. Karena kalau anak kiai nggak jadi kiai, bisa jadi cucu kiai jadi kiai. Kalau anak pengusaha nggak jadi pengusaha, bisa jadi cucu pengusaha jadi pengusaha. Kalau anak pejabat nggak jadi pejabat, bisa jadi cucu pejabat itu menjadi pejabat. Itu namanya kaidah mudhaf ilaihi. Nah, ini syarat pertama. Fikihnya nih kita bahas dikit. Orang yang merdeka boleh nikah dengan yang budak dengan syarat kagak punya cuan. Karena harus Anda bayangkan sejarah dulu nikah itu mahal. Dulu nikah mahal. Maka itu adanya perbudakan itu karena nikah mahal. Jadi orang miskin makin miskin. Muncullah Nabi dengan membawa hadis aqalluhunna makhran aktsaruhunna barakah. Perempuan yang tidak memberatkan kepada laki-laki atau wanita atau kepada pria dalam urusan mahar, itu perempuan yang tandanya
banyak. Hijau. Ingat Jomblo ya. apa pada senyum aja jomblo. Cepat siap nih. Nabi itu datang membela kaum lemah. Nabi itu datang membela kaum lemah. Islam itu datang membela kaum lemah. Kalau baca senyum-senyum yang jomblo Kiai. Iya. Saya belain yang kagak punya duit tapi mau nikah. Iya. Amin ya Allah. Yang penting mah gedung kebayar. Iya. Pas kawin deh. Di rumah ada itu. Gak usah yang tinggi-tinggi lah pakai aja. Hidup Pak Maudi. Sama aja. Boleh. Boleh. Mas kawin boleh utang boleh. Jadi yang kalian dengar tuh kalau akad bahasa Arab qabil nikahaha wa tazwijaha bil atau ala boleh, bil boleh. Alal maril mazkuri halan kadang-kadang, naqdan kadang-kadang. Naqdan sama halan artinya sama, tunai. Nah, boleh sesekali dan ini nggak salah dalam fiqih. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkuri dainan. Maka kalau Anda para pria jomblo yang mau nikah kemudian maharnya utang, calon Anda sudah sepakat dengan mahar utang, maka berbahasa Arab biar banyak yang Dainan. anak laki-laki rambut boleh pendek, akal harus panjang. Emang mau diutang, Seharusnya perempuan yang sama-sama saling mencintai pun harus saling merelakan calon suaminya minta mahar, betul nggak? Malam pertama diutang juga ya. Nah, cuma efeknya dalam fikih, efeknya dalam fikih perempuan boleh nolak untuk bersetubuh dan tidak dianggap nusyuz sampai Maksa banget sih, belum ada ya sahabat puasa. tinggal anak lagi balikin, katanya kamu cinta kepadaku apa adanya. Ternyata ada apanya. Ada apa-apanya. Ya kan? Kalau kamu cinta apa adanya, harusnya kamu merelakan aku begini adanya. Begitu, ya kan? Anak laki itu harus akal banyak. Lihat-lihat ya Dede Iba. Jangan akal-akalan juga tapi. Bukan, ini untuk kebersamaan. Bersamaan. Hidup. Jangan mau sama Ripial ya. Halan diganti dain. Fakta. Perzinahan marak karena nikah mahal. Hidup Pak Mahmudi. Allah, perzinahan marak diantaranya karena nikah mahal, harus punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, Makasih. nyewa ini, nyewa itu. Saya belain kaum jomblo yang kagak gablek gitu. Aku dapat angin hari Eh, ini. Pak kami dapat. Lanjut saja keringetan aja. Asanya kurang dingin ya. Masih mati kan. Sampai mules sih. harus 3 kalimat ini. Harus 3 kalimat. Satu lagi dah. Aufak koda. Kenapa tadi dibaca Pak Koda? Saya dengar tadi bacanya Anda Pak Koda. Memang ini bisa dibaca banyak nih. Pak Kofdal kalau bergabung jadi satu itu bisa dibaca banyak dalam bahasa Arab tuh. Bisa fakad, bisa fakada, bisa fakadun. Itu tergantung yang baca. Gitu. Tergantung yang baca. Al-Fakodal ada alif lam ya. Ada? Makanya dibaca Fakodal ada alif lam. Kok ngikutin alasan yang tadi? Jawaban Ade tuh tadi. Jangan masuk lagi. Kalau saya ibaratkan Ngikutin yang belum ada nih. biar kalian gampang koneknya. Kalau saya ibaratkan mudhof itu seorang ayah, mudhof ilaih seorang anak, maka yang harus mengikuti kepada nasihatnya anak kepada ayah atau ayah kepada anak. Anak kepada ayah. Ayah. Maka jangan sekali-kali mengatakan bahwasanya mudhof ilaih itu harus ngikutin kepada mudhof.
Maaf, mudhof harus ngikutin kepada mudhof ilaih. Itu saya ilustrasikan sebagai filosofi mudhof seorang ayah, mudhof ilaih seorang Anak. Jadi salah faqadal hur itu mudhof ilaih salah. yang lain boleh jawab. Salah harusnya. Faqdil hur. Faqdil hur. Faqdil. Pahamin baik-baik alasannya biar matang. Kenapa faqdil? Satu, ini ngikutin sini. Adami. Au itu juga sama dengan huruf atof. Jangan cuman waw kenal huruf atof, tapi au juga huruf atof. Baik. Yang kedua, kan saya mau baca fiil faqoda. Ingat, kalau fiil harus selaras dengan fa'il. Kalau dia harus selaras, harusnya di sini ada ta. Anda baru boleh baca faqoda. Jelas. Karena di sini nggak ada ta, maka di sini ada ta. Kalau mau diperlakukan sebagai fa'il, nggak boleh ini susunan fiil. Maka harus dibaca dengan yang lain. Memang mohon maaf, belajar baca kitab tuh harus ada zauq juga zauq. Ada ilmu zauq. Zauq itu rasa. Jadi baca kitab itu selain dari pengetahuan nahwu sharaf, harus ada rasa. Rasa teka-teki gini. Ini fiil apa fa'il? Fiil apa fa'il? Itu tuh harus ada zauq. Pasti. Perasaan semua. Perasaan semua ya Ustaz. Diambil. Anda belum beruntung. Perasaan bersalah ada Itu kenapa tadi dibaca fakti? Alasannya satu, fakti yang ikutin adami. Kedua, kalau dibaca fiil ini harusnya ada tak, tanis kan di sini. Al-Qur'an itu ada tak. Kamu saya bisa dipahami? Maka fakta di roti atau kagak ada perempuan yang merdeka, cuman yang ada perempuan budak, maka laki-laki merdeka boleh menegakkan perempuan yang budak. Biasanya orang yang terlalu lama memilah dan memilih jodoh, maka ketemunya apa adanya. Iya. Apa? Pilih-pilih bulu. Cari yang lebih dapat bengkoang. Nyari yang lebih dapat yang buruk. Nah, Pengalaman banget ya. kalau koleksi itu 1-2, kalau 10 bukan koleksi nyala. Ya. Udah holas-holas saja. Kalau dipasin Ustaz nih. 2 kelas. Ya. Kalau koleksi itu 1, 2, 3. Kalau 10 itu bukan koleksi. Ya. Maruk. Tenang aja saja. Tenang, Pak. Jangan kan 3. Miara Antu aja belum. Antu aja belum. Pilihan itu kan antara 1, 2, atau 3 pilihan. Pilihan 10. Saya mau pilih yang mana? Satu juga boleh loh, dia mau milih yang Jadi yang mana? mana nih? Banyak tuh. Ya, hidup jangan terlalu dibawa pikiran, karena di sana ada takdir Tuhan. Kita ikutin selalu apa kata pikiran, maka kita akan mudah depresi. Karena pikiran kita terbatas, tapi kekuasaan Allah tidak pernah terbatas. Yakin pertolongan Allah akan selalu ada. Amin. Amin, ya Allah, amin. Saya nggak ulangin kata-kata ini, kecuali ntar Anda lihat di YouTube. Subscribe. Subscribe. Baik. Baik, ini lanjutin apa nggak nih? Hah? Sama. Wow, wis entek. Udah habis ya waktunya ya? Baik. Silakan dulu, bisa Ini Bunda Evi enak dulu. Bang Ari. Bunda Evi belum aman. Bang Ari ngapain? Belum aman. Ntar kalau udah ada satu dulu baru. Bang Ari paling gede. Ya. Saja Nur Latifah udah aman. Dimaklumin. Udah aman. Karena kita gratis villa. Terima kasih kembali. Apa buyung-buyung Udah aman posisinya. Pada kalau oleng nanti Ustadz Mahmudi yang nganterin pulang. Iya. Makan bakso dulu. Ya, bakso mie ayam. Ada pertanyaan? Silakan.
Belum kita tutup. Panen pulang jam berapa? Tag jangan lupa. Like dan tag di TikTok atau di apa? Instagram. Saya lagi aktif di TikTok. Panglima Santri. Panglima Santri. Jangan lupa Ikutnya update ya. follow Panglima Santri. Update dah. Update. Aduh, saya mati. Kalau mau di Polmek kasih tahu ke DM saya masih di PDU. Kaget. Ya, saya nggak tahu kan karena di dunia medsos itu kan banyak yang nama samaran. Iya, nama email. Iya kan? Nama email. Ya harusnya namanya jangan nama samaran kan. Nama aslinya ada, nama emailnya ada kan. Namanya Opat AEJ. Namanya bahagia selalu. Panglima Santri. Jadi Syurahbil itu adalah sahabat Nabi yang diutus ke negeri Syam untuk menyebarkan Islam di sana. Namanya lengkapnya Syurahbil bin Hasan. Kalau Anda baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang ada riwayatnya, itu ada dalam sanad ilmu hadis. Anda akan temukan memang saya itu punya nama yang sulit disebut dari SD sampai dari SD ya sampai kuliah. Karena kuliahnya di Arab, orang Arab nyebut saya gampang. Itu pada tahu. Itu apa namanya? Pilihan nama dari orang tua. Orang tua saya itu namain anak gak boleh ada sekampung yang sama, gak boleh ada seluruh santri yang sama, gak boleh ada saudara yang sama, gak boleh ada yang persis, belum ada, gak boleh ada yang ngedahuluin nama itu di mana-mana tempat orang yang kita kenal. Akhirnya dicari lah namanya. Memang seperti itu. Saya punya abang namanya Auza. Ya, Mbok namanya. Ya, ada namanya Kayis. Nah, itu saat berikan nama harus nggak ada dalam daftar di sekitar kita atau di sekitar orang yang kita kenal. Itu. Jadi nyari yang apa namanya, yang langka. Nanti namanya Syafi'i kan banyak apa Syafi'i. Main hati bobur kan baik. Tapi ulu khair itu namanya tafaulan. Ya, tafaulan kepada nama-nama yang ada dalam sejarah. Silakan. Nah, nggak ada pertanyaan? Cukup. Yang perempuan, yang laki-laki. Ini berarti udah paham semua atau nggak ada yang paham? Yang lain boleh keluar, yang jadi panitia harap tinggal di sini 10 menit saya. Tanggal 21, sekali lagi tanggal 21 September
ya. Bagaimana kan pada mata kuliah? Kamis, hari Kamis. Iya, Nah, ada nanti mata kuliah. digeser. Kuliahnya digeser karena ini ada pemateri dari pusat lagi. Ada Khalil dampingin kalau isunya PWNU. Baik, silakan boleh keluar.